sebagai praktisi di hukum perbankan ya, keluhan yang banyak dari konsumen itu selama ini yang pernah Anda hadapi apa? Kalau yang secara nyata konsumen langsung itu pasti masalah kenyamanan. Ya, kenyamanan. Misalnya apa itu? Contohnya dalam pemanfaatan, mereka kan transaksi biasanya masyarakat pada umumnya adalah transaksi yang sifatnya instan. Misalnya di ATM, ya, menggunakan ATM, kemudian mereka merasa bahwa baik fungsi ATM itu sendiri yang nggak semuanya berfungsi dengan baik, apalagi di hari-hari libur, ya, padahal mereka berharap itu merupakan pengganti daripada uang tunai yang dulu disimpan di balik bantal. Sekarang mereka akan merasa tenang karena uang mereka ada di dalam ATM. Tapi kenyataannya nggak setiap saat mereka bisa mempergunakan itu, karena banyak mesin yang ngadat. Itu yang paling banyak. Keluhan pertama pada rusak ya? Pada rusaknya mesin, misalnya. Kemudian yang kedua ini dengan adanya berita-berita belakangan ini tentunya saya lihat hampir semua, bukan hampir semua, cukup banyak nasabah-nasabah ini yang merasa khawatir. Tidak lagi sebelum sampai hari sekarang dulu, mundur dulu kita sedikit ya. Kalau yang pengalaman yang lalu memang keluhan lebih banyak sebetulnya di problem transaksi. Transaksi, jadi ada keluhan ini yang sifatnya tentunya keluhan masyarakat kepada bank itu sendiri, masalah transaksi yang mungkin karena masalah gangguan teknologi atau apa ternyata nggak tepat sasaran atau bagaimana. Nah ini yang belakangan memang masing-masing bank punya kebijakan yang berbeda-beda. Itu. Jadi kalau keluhan memang sangat bervariasi ya. Ya. Sebelum pada poin ATM nih, Bung. Keluhan artinya pelayanan keahlian Anda apa fokus ke ATM ini sebelumnya gitu, sebelum heboh? Keahlian saya sih tidak fokus ke ATM-nya. Sebenarnya lebih ke fokus ke IT security. Nah, ini menarik. IT security itu memang harus di-apply dan itu tercantum dalam peraturan Bank Indonesia PBI. PBI ada itu. PBI, Anda ingat nomor-nomornya nggak apa-apa ya. Nah, di PBI itu tercantum selain harus mendukung teknologi itu mendukung segala macam transaksi juga mendukung undang-undang konsumen dan undang-undang perbankan. Yang tadi keamanan ya. Betul itu. Lalu di PBI juga dicantumkan bahwa mereka itu sistem keamanannya harus secara periodik diaudit oleh external auditor IT security, kalau nggak salah 1 tahun 2 kali. Nah, ini menarik. Dalam pelaksanaan operasional audit IT security ini berjalan nggak sesungguhnya? Terus terang saya tidak mengikuti detail audit di BI atau di perbankan Indonesia karena sebenarnya hanya segelintir perusahaan yang melakukan audit terhadap bank-bank tersebut. Jadi ini masuk dalam ketentuan Bank Indonesia. Iya, PBI. Ada audit security berkala, IT, betul. Ada audit security berkala. Jadi mestinya kejahatan-kejahatan yang terhadap teknologi perbankan mestinya dapat diminimalisir dengan jika adanya dilakukan audit yang benar, tepat. Dan ini menarik, Bung Ruby mengatakan demikian, Bung Danis, iya kan? Ada ketentuan audit security, audit keamanan informasi teknologi dalam lapangan. Di lapangan Anda melihat ada dilakukan? Ya, jadi kalau itu kan ketentuan ya. Iya, ketentuan. Dalam peraturan Bank Indonesia memang menyebutkan seperti itu. Salah satunya adalah bentuk prinsip kehati-hatian daripada bank. Iya. Nah, tapi memang kalau bicara mengenai cybercrime, ini kan sebetulnya main kejar-kejaran antara teknologi dan kemampuan manusia atau kemampuan bank itu sendiri. Teknologi terus bergulir. Padahal masyarakat ini kan mempercayakan 100%. Bahkan kalau dia punya 200%, 200% kepada bank. Sehingga kecanggihan teknologi ini adalah merupakan satu keharusan dari bank itu sendiri. Untuk saya ingin menjaga. Ini lagi kepada hukum. Kita selalu menuntut kepastian hukum. Kalau dilihat di undang-undang perbankan, peraturan BI-nya, ada dituliskan gitu. Nah, tadi saya buka dengan mengatakan kepada pemirsa, profit margin perbankan kita terbesar di dunia. Aturan jelas. Kenapa? Ya, kalau itu memang faktanya memang seperti itu, Pak ya. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai permasalahan perbankan, ini kalau mau dibedah banyak sekali. Ya, hampir semua bank itu punya masalah. Hampir semua bank punya masalah. Ini menarik. Kita nanti masuk di segmen. Nah, tapi memang masalah yang paling
paling penting sekarang, paling urgent ini adalah masalah seperti kalau misalnya ada pembobolan yang dilakukan dalam konteks cybercrime, karena memang sulit. Masyarakat awam pun nggak tahu kok kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan bank itu harusnya memang pelaksanaan audit IT ini memang sangat penting buat bank, supaya mereka bisa mengupdate terus. Jadi kalau peraturan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya itu bagus. Dan kalau bank sampai nggak melaksanakan itu dengan baik, ini merupakan suatu kejahatan juga oleh bank. Bank sebagai institusi yang menyediakan jasa bisa melakukan kejahatan. Kejahatan juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebetulnya cybercrime ini kan kejahatan. Ya, kejahatan. Kemudian kalau banknya nggak melakukan update setiap kali, itu artinya dia juga memfasilitasi terjadinya satu kejahatan.